Kami, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Aceh Timur, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari observer, coach, dan coaching bersama saya Siti Nadia Putri dari SMP Negeri 1 ID Timur Kabupaten Aceh Timur. Saya Enol Mardia dari SMK Negeri 1 Indramayu Kabupaten Aceh Timur. Dan saya Nilawati dari SMP Negeri 2 ID Kabupaten Aceh Timur. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Nila. Waalaikumsalam Bu Nadia. Oh ya Bu, Ibu hari ini akan melakukan proses coaching ya? Iya Bu. Ya. Oke, jadi sebelum proses coaching ada sedikit yang ingin saya bicarakan, boleh Bu? Boleh Bu. Ya, nanti pada saat coaching antara coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach, dan nanti juga akan mendengarkan respon dan jawaban dari coach tersebut, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti akan Ibu sampaikan. Dan jangan lupa ya Bu ya, harus disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Jadi mungkin sebelum dilakukan proses observasi ada sedikit lagi nih yang ingin saya tanyakan, boleh Bu? Boleh Bu. Ya, jadi untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching saya hari ini yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach Bu. Ya, baik Bu. Jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari ketiga tersebut, mana diantaranya yang spesifik yang lebih ingin Ibu kembangkan lagi? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik ada 2 ya Bu, yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot Bu. Baik, jadi ada 2 nih yang ingin Ibu kembangkan lebih spesifik lagi, yaitu lebih spesifik yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu ya. Nah, kira-kira nih Bu, indikator ketercapaiannya apa? Indikator yang ketercapaian yang saya inginkan Bu, saya menginginkan kunci saya kali ini menemukan sendiri solusi atau menemukan langkah-langkah dari permasalahannya Bu. Nah, jadi Ibu ingin menemukan solusi atas permasalahan si coach tersebut ya Bu. Baik Bu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silahkan Ibu melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching Ibu selesai, kita akan kembali ngobrol-ngobrol ya Bu di sini. Ya Bu, terima kasih ya Bu. Silahkan Ibu melanjutkan proses coachingnya Bu ya. Ya Bu, terima kasih. Assalamualaikum, selamat siang Bu Nila. Waalaikumsalam, selamat siang juga Bu Enul. Ada apa Bu Enul? Saya lihat sepertinya Ibu murung ya dan tidak bersemangat seperti biasanya. Ada yang bisa saya bantu Bu? Maaf Ibu, saya jadi mengganggu waktu Ibu. Tidak apa-apa Bu. Apa yang ingin Ibu bicarakan Bu? Jadi begini Bu, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Ibu dapat membantu saya? Wah, dengan senang hati Bu Ainul. Apa yang dapat saya bantu Bu? Dan apa tujuan yang ingin Ibu cari dari pembicaraan kita hari ini Bu? Nah, sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi beberapa minggu ini Bu. Masalah apa ya Bu? Coba Ibu ceritakan mendetail lagi Bu. Inilah Bu, permasalahan siswa yang tidak mau masuk pelajaran saya Bu. Karena sudah beberapa minggu ini, anak-anak harus saya kejar dulu nih Bu, baru masuk ke kelas di saat jam pelajaran saya. Baik Bu, menurut Ibu apa ya yang permasalahan siswa Ibu sehingga malas mereka masuk pelajaran Ibu? Ya mungkin kalau saya ingat-ingat kembali ya Bu ya, yang menyebabkan siswa saya itu malas masuk pelajaran saya, karena mungkin pembelajaran yang saya berikan itu sifatnya menonton, saya sering memberi pelajaran sendiri, berbicara sendiri,
sehingga murid-murid saya lebih dominannya tidak mau masuk ke kelas pelajaran saya, Bu. Karena pembelajaran saya berikan pun sering memberi catatan, karena kan pelajaran saya ini bukan pelajaran PPKN. Oh, begitu ya, Bu. Menurut Ibu Ainul, apa yang bisa Ibu lakukan supaya murid-murid Ibu tidak lagi malas masuk dalam pelajaran Ibu, Bu? Nah, sebenarnya itulah Bu yang saya pikirkan, Bu. Bagaimana ya, Bu ya, supaya anak tersebut mau masuk pelajaran saya? Menurut pengamatan Bu Ainul selama ini, anak tersebut senang diperlakukan seperti apa ya supaya mereka mau masuk pelajaran Ibu? Itulah Bu, karena kemungkinan ya sekarang sudah zamannya teknologi ya Bu ya. Menurut saya murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang menyenangkan, mengasyikan, tidak menonton ya Bu ya, tidak membosankan. Apalagi kita kasih mereka itu catatan yang banyak ya Bu ya, pasti mereka itu bosan. Nah sekarang yang mau saya lakukan itu supaya anak-anak itu mau masuk pelajaran saya, kayaknya saya itu harus mencari alternatif nih Bu, bagaimana membuat pembelajaran yang bisa menyenangkan sehingga siswa-siswa saya itu mau belajar di pelajaran saya. Wah, benar sekali Bu Ainul ya. Saya sependapat loh dengan Bu Ainul. Lalu menurut Bu Ainul, apa yang bisa membuat murid-murid asyik dan tidak bosan dalam belajar bersama Ibu, Bu? Nah, saya sepertinya harus melakukan pembelajaran yang menyenangkan, merancang pembelajaran yang bersifat teknologi, kemudian membuat siswa itu di sela-sela pembelajaran itu ada ice breaking-nya, kemudian saya harus banyak-banyak membuat media pembelajaran yang bentuknya video supaya anak-anak tidak lagi sifatnya menonton ya Bu ya. Oke, menurut Ibu dari strategi tersebut yang mana yang akan Ibu lakukan dalam waktu dekat ini, Bu Ainul? Nah, dalam waktu dekat ini yang memungkinkan saya lakukan ya Ibu ya, mungkin saya akan mengambil pembelajaran yang ada di video YouTube, menampilkan tentang apa yang berhubungan dengan pembelajaran saya yang ada di YouTube supaya anak-anak itu tidak bosan dengan mencatat, kemudian cuma mendengarkan ceramah saya, maka itulah yang pertama yang harus saya lakukan, Bu. Baik, Bu. Lalu dukungan apa sih yang Ibu butuhkan dalam melakukan hal tersebut, Bu? Nah, dukungan yang saya butuhkan nih Bu, karena saya masih kurang mampu dalam mengolah pembelajaran secara IT, jadi saya butuh kawan berkolaborasi nih Bu. Saya butuh kawan yang bisa membantu saya dalam membuat media pembelajaran yang menyenangkan. Nah, baik, Bu Ainul. Berarti Bu Ainul butuh kawan untuk kolaborasi ya. Apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini, Bu? Nah, komitmen saya, Bu, saya harus selalu menyediakan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa saya, supaya siswa saya itu tidak lagi bosan masuk pelajaran PPKN, walaupun pembelajaran PPKN itu sering terjadi di jam terakhir. Nah, di sini saya harus banyak-banyak merancang media pembelajaran yang sifatnya bisa saja teknologi ataupun mengajak siswa-siswa saya itu belajar di luar ruangan supaya pembelajarannya tidak membosankan. Iya, bagus sekali Bu Ainul. Baik Bu, ternyata sudah lama juga kita berbincang ya Bu. Apa yang dapat Ibu simpulkan dari perbincangan kita tadi Bu Ainul? Yang dapat saya simpulkan ya Bu ya setelah pembicaraan kita hari ini. Nah, setelah saya mengungkapkan, setelah kita berbicara nih Bu, saya mendapat solusi bagaimana saya dapat melakukan pembelajaran supaya siswa saya itu tidak lagi bosan. Yang pertama, saya harus banyak-banyak mencari alternatif pembelajaran yang menyenangkan. Jadi tadi Ibu sudah mendapatkan solusi ya atas permasalahan Ibu. Semoga Ibu dapat memberi pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa Ibu. Baik Bu, insya Allah kapan-kapan saya ingin mendengar lagi loh keseruan Ibu dalam melakukan perubahan bersama siswa Ibu. Saya pamit undur diri ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Baik Bu, bagaimana tadi hasil coachingnya? Sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, sudah Bu. Nah, setelah melakukan observasi bersama coach tadi, ada sedikit pertanyaannya Bu yang saya akan ajukan kepada Ibu. Boleh Bu. Pertanyaan yang pertama, apa saja sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Gini Bu, pada coaching kali ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta Bu, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi nyata, dan tanggung jawab.
Sehingga alur tersebut bisa menggali Kuci, menceritakan permasalahannya, dan si Kuci bisa menemukan solusi dari permasalahannya tersebut. Baik Bu, jadi Ibu tadi sudah berhasil melakukan proses coaching ya sesuai dengan alur cerita. Dan saya juga mengamati ada beberapa catatan Ibu sudah berhasil menyampaikan sesuai alur cerita, yaitu menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian sudah mengidentifikasi masalah, kemudian juga Ibu sudah mengarahkan mencari rencana aksi, dan Ibu juga sudah berhasil lah saya menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coach agar rencana aksi yang dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Oke, saya juga tadi sudah mendengar percakapan Ibu dengan coach. Ibu sudah fokus terhadap coach, artinya Ibu sudah hadir penuh. Kemudian Ibu juga sudah mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai kata kunci yang diperlukan. Luar biasa apa yang Ibu lakukan hari ini. Mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dan diberi kemudahan untuk coaching berikutnya ya Bu ya. Satu lagi boleh Bu yang ingin saya tanyakan? Boleh, Bu. Nah, jadi Bu untuk ke depannya kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching pada hari ini? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya lakukan atau saya kembangkan lagi yaitu saya ingin lebih memahami lagi alur tirta Bu, sehingga saya bisa melakukan coaching berikutnya itu bisa lebih baik lagi Bu. Nah, alhamdulillah luar biasa sekali ya Bu. Jadi terima kasih telah melakukan tanya jawab bersama saya dan sudah melakukan coaching dengan alur cerita yang sangat baik ya Bu ya. Kita bertemu kembali di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu, terima kasih. Sama.